Pernah gak sih kalian lihat? Ada orang yang saldo aplikasinya tiba-tiba naik terus. Hari ini WD, besok WD lagi. Lusa, upload bukti tarik lagi. Sedangkan kita, nonton udah, scroll udah, login tiap hari juga udah. Tapi saldo, ya, segitu-gitu aja. Nah, yang bikin banyak orang kaget sekarang adalah ternyata metode lama buat main aplikasi penghasil itu udah mulai ditinggalin. Serius, parallel space udah ketahuan sistem, ruang ganda, server sekarang lebih pintar, ternak akun puluhan, malah sering kena limit, riset HP tiap hari. Bro, itu bukan cari uang, itu cari capek. Dan yang paling lucu, masih banyak orang tahun ini yang mikir kalau trik lama masih work. Padahal, dunia udah berubah. Algoritma aplikasi makin pintar, sistem keamanan makin ketat, dan pola pengguna juga mulai dipantau. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang tetap bisa stabil hasilin saldo? Nah, disinilah banyak orang mulai ngomong soal satu hal, yang bahkan dulu gak kepikiran sama sekali. Yes, AI. Dan salah satunya yang lagi sering dibahas adalah ChatGPT. Tapi tunggu dulu, bukan berarti ChatGPT dipakai buat hack. Bukan juga buat bobol sistem. Karena itu jelas gak mungkin. Yang bikin menarik adalah cara orang memanfaatkan cara berpikir AI. Bukan aplikasinya, tapi strateginya. Karena sekarang, yang menang bukan yang punya banyak akun, tapi yang ngerti pola permainan algoritma. Dulu orang fokus, gimana bikin akun banyak. Sekarang orang mulai mikir, gimana bikin akun terlihat natural. Nah, beda tipis. Tapi efeknya jauh banget. Dan ini yang banyak orang gak sadar. Kadang masalahnya bukan aplikasinya, tapi cara kita mainnya. Contohnya nih ya, ada orang login cuma buat ngejar koin. Masuk klik keluar, sistem langsung ngerti. Kayak orang datang ke warung cuma numpang wifi. Tapi ada juga yang aktivitasnya kelihatan normal. Scrolling wajar, interaksi wajar, durasi juga masuk akal. Dan anehnya, akun tipe ini justru lebih awet, lebih stabil, dan peluang dapat reward lebih besar. Kenapa? Karena sekarang aplikasi lebih suka pengguna asli, bukan pengguna buru-buru. Makanya banyak yang mulai pakai bantuan AI buat memahami pola konten, waktu aktif, sampai kebiasaan user. Bukan buat curang, tapi buat ngerti permainan. Ibarat main game online. Ada yang asal tekan tombol. Ada yang ngerti mekaniknya. Yang ngerti mekanik, biasanya menang lebih lama. Dan ini fakta yang jarang dibahas. Karena kebanyakan orang masih sibuk cari shortcut. Padahal, shortcut zaman sekarang justru bikin akun cepat mati. Lucunya lagi, semakin dipaksa nuyul, semakin cepat sistem curiga. Ironis kan? Makanya sekarang tren mulai berubah. Bukan lagi berapa akun yang kamu punya, tapi seberapa pintar kamu kelihatan sebagai user normal. Dan disinilah AI mulai sering disebut. Banyak kreator luar negeri bahkan udah bahas ini duluan. Mereka gak fokus gandain akun, tapi optimasi perilaku akun. Kedengarannya simple, tapi impact-nya besar. Dan jujur aja, ini alasan kenapa sebagian orang tetap bisa WD konsisten. Sementara yang lain stuck. Sekarang coba jujur, berapa kali kalian install ulang aplikasi karena katanya trik baru? Berapa kali riset data? Berapa kali bikin akun baru? Capek gak? Nah, mungkin masalahnya bukan di effort kalian, tapi di metode yang udah ketinggalan zaman. Karena sekarang, era spam udah lewat. Yang jalan sekarang adalah era strategi. Dan AI cuma alat bantu, bukan jalan pintas. Jadi kalau kalian masih mikir, harus ternak akun banyak biar cuan, mungkin, waktunya upgrade cara main. Bukan upgrade jumlah akun. Dan menariknya, semakin natural cara kita pakai aplikasi, justru semakin panjang umur akun itu. Ini yang banyak orang baru sadar belakangan. Makanya di video ini, gue gak bakal ngajarin trik aneh-aneh. Karena sistem aplikasi juga terus berubah.
Yang penting kalian ngerti konsepnya dulu. Main pintar, bukan main banyak. Karena di zaman sekarang, yang kelihatan normal justru paling kuat. Tapi tunggu, di sini banyak orang mulai salah paham lagi. Mereka mikir, oh berarti cukup gedein angka aja. Nah, kalau cuma gedein angka doang, itu namanya bukan strategi. Itu namanya nekat. Karena tujuan sebenarnya bukan menipu orang, tapi bikin orang berhenti scrolling. Bedanya tipis, tapi penting. Bayangin kalian lagi buka sosial media. Scroll, scroll, scroll. Tiba-tiba lihat tampilan yang rapi. Angkanya jelas, visualnya bersih. Otak langsung bilang, bentar, ini apa? Nah, 1 detik itu mahal banget. Di dunia konten, 1 detik perhatian sama dengan peluang. Makanya konsep S3 marketing tadi kepakai. Bukan buat bohong, tapi buat komunikasi lebih jelas. Kayak toko yang pasang banner. Promo hari ini, padahal jualannya sama kayak kemarin. Yang berubah cuma penyampaiannya. Dan lucunya, AI sekarang sering dipakai cuma buat bantu ide. Contoh, gimana tulisan lebih enak dilihat? Gimana angka gampang terbaca? Gimana tampilan kelihatan profesional? Karena manusia itu visual banget. Kalau kelihatan meyakinkan, orang otomatis penasaran. Dan rasa penasaran itu yang bikin viewer nonton sampai habis. Bukan karena ditipu, tapi karena tertarik. Makanya sekarang banyak kreator sadar. Mereka bukan lagi sekadar pengguna aplikasi, tapi secara gak sadar, udah jadi marketer. Iya, marketer dadakan. Dulu kita cuma mikir, gimana dapat koin. Sekarang berubah jadi, gimana bikin orang tertarik lihat konten gue. Dan di titik itu, permainannya beda level. Karena ketika konten menarik, algoritma bantu kerja. Kita gak perlu maksa sistem lagi. Sistem malah dorong kita. Nah, disinilah banyak orang bilang, ternyata bukan nuyul. Ternyata cuma ngerti cara tampil. Dan jujur, itu jauh lebih aman, lebih santai, dan gak bikin pusing.